Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Web Planets. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut mempelajari Angular Advanced Topic, di mana di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait services, yaitu tentang dependency injection dan providing service. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua materi sekaligus, yaitu HTTP client dan sedikit tentang routing. Oke, kita mulai aja belajar ya. Nah, di video kali ini karena kita membahas terkait HTTP client dan routing, kita akan membuat suatu sistem CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Dan di sini kita pakai topik data pegawai, di mana data pegawai ini bisa menambah, bisa ngeliat gitu, bisa read, bisa update data ataupun hapus data. Dan di sini sudah dilengkapi oleh error handling. Di sini error handling sederhananya ditampilkan lewat Windows Alert. Di sini dia menampilkan ada error, tapi error code-nya 0 karena kita masih belum set error code-nya apa aja. Terus ada error message, di sini dikasih tahu HTTP failure response untuk HTTP localhost 3000. Nah, di sini kita pakai mockdb, yaitu pakai JSON server dengan data in-place-nya 0, yaitu unknown error gitu. Kenapa ini error? Karena JSON servernya masih belum dinyalain. Langsung aja kita coba nyalain. Di sini kita JSON server watch db JSON. Nah, udah nyala, kita refresh, dia akan ada datanya, yaitu read. Di sini kita coba CRUD pegawai PT Sukses Bersama. Di sini ada 3 data secara default, dan di sini ada edit, yaitu update, hapus, delete, dan tambah pegawai. Misalkan kita tambah pegawai baru, jadi kita kasih Rizky. Di sini ada alamatnya mau di mana, bebas. Di sini buat contoh dikasih Jakarta, tambah, maka dia akan menjadi ke sini. Lalu kita coba edit, Rizky sekarang alamatnya di Semarang, misalkan seperti itu. Kita update, ada di sini alert. Apakah Anda sudah yakin? Kalau misalkan kita belum yakin, kita cancel dan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan kita klik OK, maka dia akan berubah seperti itu. Dan alamatnya menjadi Semarang, dan ini juga bisa kita hapus, dikasih alert dan terhapus. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Oke, kita mulai dari materi ini, HTTP client dan routing. Nah, untuk mulai dari video ini, gue akan mencoba gaya baru dengan menggunakan slideshow presentasi PowerPoint gitu. Kali aja ini akan lebih menambah eye-catching ya buat teman-teman. Nah, kita mulai dari HTTP client dulu. Apa sih sebenarnya HTTP client? Jadi front end, yaitu client base, dia front end dia bisa mengambil request dan menambahkan respons dari si back end, yaitu API, dengan bantuan internet. Nah, HTTP client ini intinya adalah media penghubung antara front-end sama back-end untuk berkomunikasi atau bertukar data, seperti itu. Nah, secara gambangnya kayak begini nih, secara umum nih, HTTP client itu digunakan sebagai jalur berkomunikasi antara front-end sama back-end. Apa yang dikomunikasikan, yaitu data. Data apa? Data request sama data response. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dependency injection di service. Nah, di sini perdalam lagi gitu, dependency of ini HTTP client kita injek ke dalam sebuah service, di mana service ini kita injek lagi ke dalam komponen. Nah, ini inti dari service dependency injection yang sebelumnya ada di video kemarin. Nah, lebih lengkapnya, HTTP client ini dia itu yang pertama bisa nge-provide request dan response dalam bentuk objek. Yang kedua, support RxJS Observable API. Apa itu RxJS? Ada di slide berikutnya. Support error handling yang tadi sudah dijelaskan di demo awal-awal, lalu bisa perform untuk get, post, put, dan delete, lalu yang terakhir bisa interception antara request dan response. Untuk menggunakan ini, terlebih dahulu import HTTP client module ke dalam app module, karena ini berupa
ini bersifat mandatory gitu. Nggak bisa kita menggunakan HTTP client kalau misalkan kita belum import modulnya. Nah, RxJS itu kepanjangan dari singkatan dari Reactive Extension for JavaScript. Adalah sebuah library reactive programming menggunakan observable untuk menghandle asynchronous service. Nah, jadi maksudnya begini, backend itu mengirimkan respons itu tidak selalu bersifat sinkronus, bisa jadi sifatnya asinkronus. Dalam artian dari backend belum selesai, tapi bisa jadi kita backend itu mengirimkan sebagian datanya gitu. Untuk menghandle asinkronus tersebut, kita menggunakan observable function atau callback biasanya kita panggilnya dengan bantuan library dari RxJS gitu. Nah, sebuah observable function itu mengharuskan sebuah service itu di-subscribe gitu. Jadi service itu HTTP client-nya kita provide di dalam service-nya kita inject ke dalam komponen, service ini kita subscribe gitu. Jadi alurnya kayak begitu. Oke. Nah, terus interceptor itu apa? Interceptor itu bisa dibilang kayak pencegat gitu, memvalidasi. Dia bertujuan untuk mencegat dan memvalidasi setiap request dan respons. Contoh misalkan request yang dikirim headernya sudah sesuai atau belum. Terus respons yang dikirim oleh backend ke frontend apakah sesuai dengan yang diminta oleh frontend atau belum gitu. Itu pengertian dasar dari interceptor. Lalu routing itu apa sih? Routing itu secara gamblangnya adalah pengatur navigasi gitu, pengaturan navigasi antara komponen yang diatur saat mengakses sebuah URL. Sebelumnya kita sudah belajar, Angular ini kan bersifat komponen based gitu kan. Dia bekerja dengan banyak komponen yang sudah dibuat gitu. Nah, komponen ini ada template, ada TypeScript-nya. Template-nya ini kita atur berdasarkan keinginan kita gitu dengan menampilkan si selektornya, ya enggak? Nah, dengan bantuan router kita bisa kita bisa konfigurasi URL sesuatu gitu untuk menampilkan komponen sesuatu gitu. Contoh misalkan di sini nih ada pet slash, dia akan menampilkan home, pet login dia menampilkan login komponen, kalau register dia menampilkan register komponen. Yang perlu diperhatikan saat melakukan routing ada 3 gitu. Sebenarnya ada 4. Yang pertama itu apakah mau pakai lazy load atau enggak. Cuman lazy load akan kita bahas di video terpisah. 3 diantaranya adalah redirect. Jika misalkan suatu web URL ini kalau misalkan dia URL home, dia akan kemana gitu secara default, komponen apa yang mau ditampilkan. Terus habis itu path yang dituju atau router link. Ketika kita ketik URL slash apa gitu, misalkan mau komponen apa yang akan ditampilkan. Lalu yang ketiga wildcard. Wildcard ini adalah pengertiannya ketika kita declare 3 komponen dengan URL tertentu, namun ada user nih iseng dia memasukkan URL asal gitu. Nah, URL asal ini karena tidak ditentukan oleh kita gitu saat declare URL, kita bisa menampilkan halaman error gitu. Halaman error inilah yang disebut dengan wildcard routing. Nah, bagaimana cara menggunakan mereka? Yuk kita ngoding gitu. Biar enak nih, mantap. Nah, sebelum kita ngoding, kita akhiri presentasinya. Thank you. Beri pertanyaan jika masih kurang jelas dan kita bertemu di video selanjutnya. Let's go, kita ngoding. Oke, buat teman-teman, di sini seperti perjanjian sebelumnya ya, untuk mulai playlist Advanced Topic Angular ini, gue akan membuat setiap branch berbeda untuk setiap episode video pembelajarannya gitu. Dan gue akan selalu ngambil dari masternya. Jadi teman-teman bebas mau ngikutin repository yang kemarin gitu dari video sebelumnya, atau teman-teman mau bikin project baru gitu, karena ini sama-sama dari master juga nih. Dari master nanti gue akan membuat branch baru gitu sesuai dengan judul dari video ini. Oke. Nah, ini karena sudah running di localhost-nya akan seperti ini gitu. Sekarang gue akan buat branch baru.
dengan namanya HTTP client and routing. Create. Oke, sudah, dan kita akan hapus si app komponennya. Nah, untuk menggunakan si app routing, dalam menggunakan routing, si app komponen HTML ini kan adalah base dari sebuah komponen gitu kan. Tapi kita pengen komponen ini memanggil komponen-komponen lain ketika kita arahkan suatu URL. Nah, mandatorinya adalah kita memberikan router outlet ke dalam app komponen HTML. Kenapa? Karena kita akan mengatur semua routingnya di dalam sini, app routing module. Sebelum ke sini, kita ke app module dulu, biar kita nggak kelupaan. Apa yang mau kita import? Yang pertama adalah HTTP client module, karena kita akan menggunakan HTTP client. Lalu yang kedua adalah forms module. Forms module ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk yang pertama, kita akan menggunakan ng module. Yang kedua, belum ada alasan yang kedua sih, kita cuma menggunakan ng module, makanya kita harus menggunakan forms module. Gitu, baru kita ke app routing module. Nah, app routing module di sini kita akan menampilkan, kita akan konfigurasi URL di sini dengan memberikan sebuah objek. Nah, karena komponennya cuma satu, si app ini doang, maka kita tambahin dulu nih komponen-komponennya. Nah, biar enak di sini gue mau jelasin dulu komponen yang mau dibuat. Komponen yang akan gue buat itu ada 3. Yang pertama adalah komponen untuk menampilkan tabel atau read. Lalu ada komponen untuk menambahkan data employee atau create. Lalu komponen untuk update data employee atau update. Jadi ada 3 komponen utama. Gitu. Kita bikin employee list, karena kita untuk menampilkan yang paling pertama. Lalu kita bikin yang kedua, create. Lalu yang ketiga, kita buat employee update. Nah, karena sudah terbentuk 3 komponen besar, baru nih kita bisa update di sini. Yang pertama, ingat ya, routing untuk untuk memperhatikan routing ini ada 3 yang utama kan. Yang pertama adalah redirect to, yang kedua path mana yang mau dituju, sama yang ketiga adalah wildcard. Kita pertama set untuk redirect nih, ketika URL ini diaktifkan gitu, home-nya akan kemana? Dengan cara kita kasih path. Ini nggak ada apapun atau home, dia akan path match ke full untuk redirect ke. Nah, ini misalkan kita bikin list. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Kita bikin suatu path dengan URL-nya list, kita akan membuat komponen ini aktifnya ke employee list. Gitu. Yang kedua, kita mau bikin kalau misalkan user ini akses dengan create, dia akan komponennya ke employee create. Yang ketiga untuk update. Nah, update ini kan dia membutuhkan parameter ID. Nah, kita bikin kayak begitu. Komponen yang akan ditampilkan adalah employee update. Nah, mantap, cakep banget kayak begini. Nah, sekarang kita coba tes ya. Karena kita sudah membuat routing outlet di sini, maka semua keseluruhan HTML kita akan terubah. Secara dasarnya, secara gamblang ya, kalau misalkan kita localhost 4200, dia akan redirect ke list gitu.
Begitupun kalau misalkan kita declare kita mau ke list gitu. Nah, itu fungsinya untuk redirect. Terus misalkan kita mau coba create. Nah, employee create-nya ada. Sekarang kita mau update nih. Update dengan ID-nya misalkan 1. Employee update works. Seperti itu, guys. Jadi itu fungsinya yang pertama redirect ya. Redirect kemana? List ini URL-nya. Terus yang kedua adalah path yang dituju. Kayak begini. Sama yang ketiga wildcard. Cuman karena kita ya nggak apa-apa deh, kita bikin misalkan wildcard-nya. Cara membuat wildcard itu adalah dengan menambahkan bintang-bintang. Nah, di sini kita tambahin dulu ng generate komponen wildcard. Nah, ini udah selesai, nggak ada yang error. Kita coba ngasal. Nah, dia akan seperti ini, guys. Itu. Jadi untuk URL yang ngasal-ngasal atau tidak definisi, dia akan return ke wildcard seperti itu. Oke. Nah, di sini gue akan membutuhkan bantuan mock dari balikan backend gitu. Dengan bantuan si JSON server. Teman-teman bisa cari atau bisa lihat di sini JSON server. Nah, kita install dulu ke lokal kita dengan cara begini, npm install JSON server. Nah, karena gue pengen dia bersifat global JSON servernya, maka kita tambahkan flag global. Npm install global JSON server. Oke, di sini udah selesai installnya. Nah, cara ngelihat si JSON server udah berhasil atau belum, kita tinggal menjalankan komennya, yaitu JSON server. Kita watch ke misalkan db.json. Nah, dia sudah aktif dengan localhost-nya adalah localhost 3000. Secara default, dia akan memberikan 3 URL, yaitu 3 endpoint, post, comment, sama profile. Base URL-nya ke 3000, di sini ada post, comment, sama profile. Misalkan kita cek post, dia akan ada 1. Ya. Nah, secara default, kalau JSON server ini dia menggunakan ID-nya itu number ya, auto increment dari 1 gitu. Cuman nggak masalah. Nah, di sini akan tertampilkan db.json. Karena kita mau bikin balikan baru, ini kita hapus saja, kita kasih namanya employees seperti ini. Employees ini adalah bentuknya array, gitu. Array of object. Di sini kita kasih ID. Secara default kita memberikan 2 data ya, misalnya ada ID, ada name. Contoh misalkan kita tulis Sukijan, dan misalkan kita kasih address, misalkan dia ada di Sudirman. Terus kita buat data yang kedua, objeknya ID yang kedua. Terus kita kasih name. Name-nya misalkan Sukirman. Address-nya juga ada di Sudirman. Kita save, dia hanya ada 1 endpoint nih. Kalau misalkan kita klik, dia akan tampil seperti ini. Oke, berarti kita sudah siap dengan balikan mock data backend kita. Kita tinggal membuat service dan menampilkannya ke dalam data table seperti itu. Untuk itu kita perlu membuat sebuah service gitu, biar nanti service-nya akan kita injek ke dalam dependensi komponen-komponen yang akan dibutuhkan. Nah, makanya kita membutuhkan sebuah service biar rapih ya.
kita buat folder baru namanya service. Nanti service itu berisi file dari employee service. New directory services. Di sini kita open in terminal ng general service employee. Nah, sambil nunggu kita buat juga directory baru namanya model. Nah, modelnya ini ya kita new lagi. Apa yang akan diisi di sini? Yaitu sebuah DTO. DTO dari si employee. Kenapa kita perlu membuat DTO? Karena sebagai model data dari balikan si backend. Itu. Caranya gimana? Membuat DTO, kita tinggal export class gitu ya. Karena namanya sini employee.ts ya, berarti kita membuat kelasnya namanya employee dengan hurufnya gede. Nah, di sini employee itu ada ID, name sama address. Dengan ID-nya number ya, name sama address-nya adalah string. Gitu. Kita buat di sini ID number, name string sama address-nya adalah string. Itu. Nah, ini merah karena kita masih belum tahu nih atau default dari atribut ini apa gitu. Nah, biar ini nggak error, kita bisa menambahkan undefined atau kita kasih tambahkan tanda seru. Gitu. Nah, di sini error. Begini. Sip. Kita sudah siap. Tinggal kita lihat service yang tadi kita generate. Di sini ada employee service spec.ts untuk testingnya sama employee service.ts. Nah, kita fokus ke service-nya dulu. Di sini kita akan memanfaatkan si HTTP client. Nah, karena kita mau membuat kita mau memanfaatkan HTTP client, kita tidak cukup hanya dengan import HTTP client module di app modulnya, tapi di service yang mau kita HTTP client kan itu, atau kita mau eksekusi CRUD-nya atau REST API-nya, kita perlu menambahkan importan lagi, yaitu dengan nama HTTP client gitu. Di sini kita inject ya private HTTP, misalkan nama variabelnya HTTP client, library dari Angular Command gitu. Nah, udah selesai gitu aja. Terus di sini kita mau bikin CRUD. CRUD itu adalah create, read, update, sama delete. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Get all employees. Dia nggak punya parameter. Nah, service ini, sorry guys, service ini adalah service observable dari data employee. Employee ini adalah DTO-nya gitu. Observable ini adalah karena kita mau handler asynchronous service dari respons si backend gitu. Tadi kan di materi sudah diberikan bahwa service HTTP client ini adalah service observable dari RxJS gitu. Isinya apa? Kita tinggal kasih return ke http.get. Nah, di sini kita masih belum mendeklarasi base URL dari yang mau kita buat nih. Base URL itu apa? Base URL itu adalah localhost 3000-nya. Employees-nya itu adalah si endpoint-nya. Nah, biar rapi, di sini gue mau base URL itu diletakkan di environment gitu. Di sini kita kasih base URL ya http localhost 3000. Gini. Oke. Terus kita tinggal lihat ke service-nya lagi. URL-nya apa? URL-nya adalah si environment
dot base URL itu ditambahkan ke employees gitu. Nah, di sini kita mau pipe-nya itu adalah setelah kita nge-get si data-data ini, kita mau ngapain gitu. Kalau misalkan data ini kena error, kita kasih retry sekali. Nah, terus kalau misalkan dalam retry tersebut kena error lagi, maka kita catch errornya itu dengan nama functionnya. Nanti kita tambahin lagi error handling misalnya. Nah, selesai begini. Di sini masih error nih retry-nya. Kenapa? Karena kita observable si employee, tapi kita nggak ngasih balikan dari get. Get-nya kita kasih balikan lagi, yaitu employee juga. Nah, yang ini error handling merah karena kita memang masih belum declare si functionnya. Sekarang kita declare functionnya ya, error handling. Kita kasih misalkan error adalah any bentukannya. Pertama kita buat variabel error message untuk menampung si errornya nanti gitu. Nah, terus kita kasih pengkondisian nih. Pengkondisiannya apa? Kalau misalkan error itu memang disebabkan dari error event itu ketika misalkan HTTP status code balikan dari backend itu adalah misalkan 500 gitu atau 400 gitu bit request, itu termasuk si error event. Jadi kita tulis begini, error instance of error event. Nah, maka error message-nya menjadi error message. Ini. Tapi kalau misalkan bukan, maka error message-nya akan menjadi error code error.status terus enter gitu ya, kasih error message adalah error.message begini. Terus kita tampilkan nih alert, window.alert. Nah, terus kita balikan ke throw error karena kan error handling ya. Throw error itu adalah suatu callback ya, maka kita bikin begini, return ke error message. Dah jadi begini. Nah, terus karena ini sudah kita buat error handlingnya, maka kita udah oke gitu. Get all employee udah selesai. Terus kita buat get employee by ID. Nah, kebutuhannya untuk apa? Kebutuhannya untuk nanti update ke employee. Nah, parameter yang kita butuhkan adalah ID. Tuh. Sama halnya kita merupakan observable dari balikannya employee. Gitu. Kita return ke http.get. Nah, di sini balikannya juga kita kasih employee. Di sini sama environment.base URL. Yang membedakan adalah endpoint-nya. Yang sebelumnya adalah employees, kita kasih balikan ID gitu. Nah, sisanya sama, kita kasih pipe. Kalau misalkan dia error, kita retry dulu selama satu kali, bukan selama, sebanyak, sorry. Kalau misalkan dia error, kita catch ya, kita catch dengan function yang tadi kita buat, error handling. Udah gitu aja, tanpa ada parameter. Get-nya udah selesai, kita lanjut ke add employee, sorry. Nah, untuk menambahkan employee ini kita membutuhkan si
kita membutuhkan si employee. Nah, employee parameternya adalah datanya, tipe data dari employee. Observable employee juga. Kita return ke http://post ya. Nah, untuk post ini kita masih juga employee juga. Post ini dia punya 3 parameter. Yang pertama itu adalah URL-nya, yang kedua itu adalah body-nya, yang ketiga itu adalah header-nya gitu. URL-nya adalah sama environment.php plus employee. Itu sama kayak get, cuman kan bedanya ini metodenya post gitu. Yang kedua adalah body-nya. Body-nya ini kita buat sebagai string, tapi dalam bentuk JSON. Yang ketiga adalah header. Nah, header ini kita akan buat nih. Ini. Nah, di sini kita buat nih. Header option lah. Nah, ini kita tinggal buat si header optionnya ya. Header option adalah sebuah objek. Nah, objeknya ini apa? Objeknya ini memberikan headers gitu. New headers. Ini kita kasih konten application/json. Nah, di sini udah kita berikan sama pipe juga, retry sebanyak 1 kali, lalu kita kasih catch error handling. Ini masih error karena di sini harusnya content type. Oke, kita lanjut aja. Lalu ada update employee. Nah, di sini kita butuh 2 parameter. Yang pertama ID, sama yang kedua adalah employee itu sendiri, apa yang mau diupdate. Dia adalah observable dari employee juga. Nah, kita return ke http .put. Nah, kalau edit itu kita pakainya put. Oh iya, ini biar rapi ya. Ini kita enterin aja gitu. Biar masing-masing dot itu ada di satu line. Ini. Nah, ini juga kita kasih put. Put juga sama kayak add, dia ada 3 parameter. Yang pertama adalah si environment.base URL-nya. Terus kita kasih kemana nih? Kita kasih employee ke ID. Terus habis itu kita json.string file lagi employee, terus kita kasih header gini, lalu kita kasih retry pipe retry sebanyak 1 kali. Kalau misalkan masih error, kita catch dengan memasukkan error handling gitu. Oke, ini masih masalah itu karena ini guys, gua ada salah di sini, bukan new headers tapi new http headers. Nah, mantap. Nah, di sini masih merah karena kita masih belum memberikan employee di sini. Lalu yang terakhir ada delete employee. Delete ini hanya butuh 1 parameter yaitu ID. Nah, tapi kita juga jangan lupa
ini adalah sebuah service yang observable dalam employee, return ke http .delete. Kita kasih employee di sini. Di sini environment.baseurl .employees ID itu. Di sini kita kasih juga header option. Jadi untuk add, update sama delete dia membutuhkan header options. Lalu kita kasih pipe, kita kasih retry sebanyak 1 kali. Kalau misalkan dia masih error, kita catch dengan error handling ini tanpa ada parameter. Udah selesai. Kita udah selesai membuat service-service-nya. Tugas kita berikutnya adalah kita injek ke dalam masing-masing komponen yang membutuhkan. Ini kita close semua. Kita pergi ke dalam employee list. Kenapa kita ke sini? Karena dalam routing dulunya secara redirect akan ke employee list. Gitu. Nah, kita ke komponen TS-nya dulu, kita inject si service-nya. Di sini gue buat namanya service ya. Employee service. Lalu di sini jangan lupa kita mau buat employee. Ini adalah bentukan dari employee. Nah, secara default dia gua kasih data data awal, ID-nya 0, name-nya dia adalah string kosongan, sama address-nya dia adalah string kosongan. Ini. Oke, ng-on ini ketika dia mulai menampilkan komponennya, apa yang mau dilakukan? Kita mau get all employees. Nah, terus di sini kita kasih get all employees tanpa parameter. Nah, di sini kita kan udah ada employee. Di sini berarti kita tinggal manggil aja nih service get dari si employee service. Kita kasih service.get all employees gitu ya. .subscribe. Nah, value-nya kita callback dengan memasukkan ke dalam si employee. Nah, kayak gini. Terus di sini kita kasih table nih. Kita kasih table dengan ada head. Kita kasih row. Di sini header-nya adalah ID gitu. Jadi kita berikan dua kali. Yang kedua adalah name, address. Di sini kita sudah selesai di head-nya, kita kasih body. Kita kasih row, kita kasih data. Nah, di body ini kita kasih ng4 keulangan. Let employee of employee. Nah, di sini biar enak kita kasih shift F6, jangan shift F6. Employees gitu. Sini employees, kita kasih di sini employee.id. Oh ya, undefined. Oke. Berarti di sini kita kasih employee-nya adalah ini aja guys. Di sini udah jadi. Di sini sorry. Ini kita duplikat aja biar gampang ya.
name, sama yang ketiga adalah address. Jadi kita coba cek. Nah, dia akan kayak begini. Berarti kita sudah berhasil nge-get untuk si ID get all dari employee. Nah, ini biar lebih rapih ya, kita rapi-rapihin dulu ya. Di app komponen HTML-nya sebelum ke router outlet, gue pengen dia di dalam sebuah kotak dan kita tengahin gitu, kita centerkan. Di sini kita kasih div main container. Di dalam main container ada div lagi namanya wrap. Di dalam wrap ini baru kita simpan si router outlet. Nah, kayak begini nih. Tinggal kita styling ya, app komponen SCSS. Nah, di app komponen SCSS di sini pertama main container. Main containernya kita bikin display flex. Kita kasih width-nya adalah 100%. Kita kasih height-nya adalah 100 VH. Nah, terus habis itu kita kasih dia ke tengah. Line itemnya center, sama justify content-nya juga center. Nah, terus di dalam main container ada si wrap. Wrap juga sama. Display-nya flex. Kita buat dia ke tengah dengan line item dan justify content center. Nah, bedanya kita kasih di sini width dan height-nya adalah 500 pixel masing-masing. Nah, terus apalagi biar kita membedakan yang mana main mana wrap ya. Di main container ini kita kasih background color-nya itu adalah light blue. Sedangkan di sini kita kasih white. Cuman secara default dia adalah warnanya white gitu. Nah, kita kasih white aja. Terus di sini kita kasih border radius let's say 20 pixel. Kita lihat apa yang terjadi. Jeng jeng. Sebenarnya udah selesai kayak begini udah bagus ya. Cuma di sini ada margin gitu. Margin, terus di sini kita belum bikin dia secara lebar kanan kiri. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita styling di style.scss karena itu berlaku untuk semuanya. Bintang, terus kita kasih body. Di sini kita kasih marginnya itu 0, sama kita kasih font. Font family-nya kita kasih lato aja. Nah, udah lumayan cakep. Tinggal kita buat dia lebar ya, si table ini. Kita ke employee list ya. Di sini kita ke employee list SCSS sama employee list komponen HTML. Employee listnya ditaruh di kanan, kita taruh, terus habis itu kita styling si table. Tablenya ya, kita kasih width-nya 100%, terus kita kasih collapse ya, border collapse. Terus habis itu kita kasih TR sama TD-nya itu border bottom 1px solid 1px solid 1px solid light gray. Ada nggak light gray? Nah, cuman di sini tabelnya kita bikin dia text align-nya
paddingnya 8 pixel kita kasih. Ini udah cukup ya. Terus misalkan di sini kita kasih TR ketika dia hover. Background colornya akan berubah menjadi DE. Jangan, kita light blue aja. Seperti ini. Terus habis itu di sini kan udah ada ya, cuman kan kita masih pengen nambahin data-data nih. Kita kasih button di sini. Dan kita juga kasih pengkondisian. Table ini hanya tampil kalau misalkan memang ada datanya. Kalau misalkan nggak ada datanya, maka kita menampilkan tidak ada data. Gitu. Di employee ini kita buat di bawahnya table, kita kasih BR ya. Kita kasih button, tambah data pegawai. Di sini kita hanya router link gitu ke create gitu. Boom, dia akan ke create, employee create works. Nanti kita tambahin data-data di sini gitu. Nah, terus di sini karena button yang jelek ya, kita coba styling. Kita buat width-nya itu let's say 50 pixel. How about 100? Terus habis itu kita kasih background color yang adalah white. Kita kasih border-nya itu adalah 1px. Jangan 1px, kita kasih setengah px. Solid. Light gray begini. Terus kita kasih border radius 5 pixel. Oke. Di sini kita kasih 150 aja. Atau di sini kita kasih fit content. Nah, begini. Cuman di sini kita kasih height-nya 5 pixel. Ini ganti 1 pixel aja. Oke, height-nya ternyata nggak bisa. Kita bikin dia 15. Terus ini kita kasih misalkan light blue juga deh. Light blue. Udah guys, kita bikin kayak begini aja. .25 pixel. Di sini jangan light blue ya, kita kasih blue aja. Coba lihat tambah data pegawai kayak begini. Terus udah, tinggal kita kasih pengkondisian kalau misalkan tidak ada data yang terrender gitu. Maka kita membutuhkan ngif. Tapi dengan membutuhkan ngif, kita membutuhkan juga ng container namanya. Nah, ng container ini hanya ada jika employees.length ini sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan ada datanya, else kita kasih ke
employee data. Nah, employee data ini kita copy, kita taruh sebagai ID di ng template. Ini. Nah, mantap. Nah, di sini kita hanya membutuhkan H1, tidak ada data pegawai. Kita kasih button, tambah data baru. Di sini juga kita kasih ke router link. Kemana dia? Ke create. Gitu. Nah, sekarang kita coba ini kita hapus. Apa yang akan terjadi? Tidak ada data pegawai, tambah data baru. Gitu. Kita kasih BR di sini. Mantap ya. Tuh. Terus habis itu kita balikin. Nah, dia ada lagi di sini. Tinggal tugas kita adalah menambah data si ini. Gitu. Biar lebih rapi, di sini kita kasih H1 juga. Data pegawai PT Maju Bersama. Nah, ini udah, tinggal kita kasih margin nih. Di sini kita mau marginnya yang gampang aja, pakai style dot margin bottom dot pixel, kita kasih 10 pixel di sini. Nah, lumayan gitu. Sekarang kita tinggal nambahin si ini employee create. Nah, di sini kita ke employee create, close all, kita close all. Sama kayak tadi, konstruktornya kita tambahkan injection ke service gitu. Private service ke employee service. Nah, di sini kita mau buat employee-nya adalah employee yang data awalnya kayak tadi tuh. ID-nya sama dengan 0, name-nya sama dengan string kosong, sama address-nya juga sama dengan string kosong. Gini. Nah, create ini kan nantinya akan menampilkan, menyimpan data trigger dari button gitu. Kita kasih add new employee yang akan menyimpan data dengan di sini employee dari employee gitu. Kita kasih ke service add employee itu dot subscribe. Nah, jadi gini, setelah dia menambahkan employee baru, gue mau dia mengarahkan ke homepage lagi biar melihat data barunya sudah tertampilkan gitu. Berarti kita membutuhkan bantuan dari router. Nah, router itu kita tambahkan sebagai dependency injection juga. Private router di sini kita tinggal balikin nih router.navigate. Navigate kemana? Navigate ke awal, yaitu list. Begini. Nah, di TS sudah selesai, tugas kita tinggal ke employee create. Di employee create, pertama kita kasih header ya. Form penambahan data pegawai. Karena kita cuma butuh 2 inputan, yaudah kita kasih di sini, kita kasih input type-nya text ya. Di sini ke ng module
ng modelnya ke employee.name. Kita kasih di sini placeholdernya name. Terus habis itu kita kasih input. Kita nggak butuh ini. Kita butuh ng model employee.address. Di sini ng modelnya kurang sorry. Nah, karena kita pakai two-way data binding ya. Placeholder di sini address. Lalu habis itu kita kasih ke button. Tambah dengan button ini dia menggunakan event handler klik ke add new employee si employee. Nah, begini. Kita lihat, ini kan udah jadi kayak begini kan. Cuman karena dia jelek, kita mau dia ke bawah-bawah. Berarti kita membutuhkan div untuk membatasi. Nah, dia jadi begini. Jadi kan, di sini kita mau styling dulu. Kita kasih input. Inputnya ini margin topnya kita kasih 10 pixel. Kita kasih lebarnya dia adalah 300 pixel. Terus kita kasih border radiusnya dia let's say 10 pixel. Terus kita kasih padding left, padding biasa aja, padding gitu 8 pixel. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, lumayan bagus. Name sama address di sini kita kasih tambah. Di buttonnya ini kita kasih kelas button tambah. Di sini sama aja sih ya kayak employee list, biar enak. Nah, cuman bedanya di sini kita kasih margin top 10 pixel juga. Nah, cakep ya. Cuman memang dia tidak lebar nih. Cuman nggak masalah. Misalkan kita coba Arum Semarang. Nah, sudah nih. Itu mantap. Berarti kita sudah dapat create-nya. Gitu. Buat teman-teman kalau misalkan memang mau ini apa namanya dilebarin juga nggak masalah, kita coba lebarin ya. Di sini kita width-nya itu max content. Oh, nggak bisa. Auto fit content inherit initial max content and content. Nah, kita kasih ini get field available. Nah, jadi ya. Oke, karena ini videonya udah terlalu panjang, kita sambung ke part berikutnya aja ya guys ya. Jadi untuk video kali ini kita udah berhasil kita sudah belajar materi HTTP client sama routing, terus kita sudah berhasil memanfaatkan kedua teknologi tersebut sampai kita sudah bisa create dan read untuk data tambah pegawai gitu. Di next video kita akan lanjutin terkait update sama delete. Oke? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.